Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai malam ini jadwal kajian ma'alim dan jadwal kajian Umdatul Ahkam ditukar. Untuk Jumat malam Sabtu ganti ana yang isi dengan kitab ma'alim fi thoriq thalabil ilm, dan Senin malam Selasa adalah materi hadis Umdatul Ahkam oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah hafizahullahu ta'ala, karena ada suatu hal yang tidak perlu saya terangkan. Kita teruskan kajian kita para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Tetap pada masalah hasad. Kita lihat potret gambaran para ulama salafun saleh yang mereka adalah acuan, salah satu di antara acuan hidup kita, salah satu di antara orang-orang yang kita melihat kepada kehidupan mereka untuk sebagai cermin, dan kepada merekalah kita menisbahkan diri sebagai orang-orang yang mengikuti manhaj as-salaf as-saleh. Oleh karena itu kita berusaha jadi untuk melihat potret kehidupan mereka. Kita berusaha jadi untuk melihat bagaimana mereka bersikap dan berbuat untuk kita tiru dalam kehidupan kita. Kita usahakan jadi untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehingga kita bisa benar-benar menjadi seorang salafi yang sejati. Berkata Syekh Sadhan rahimahullah hafizahullah ta'ala, dari awal ya, dari atas. Tawqirus salafi li ba'dihim, ya benar. Al-mithalul awwal. Taib. Al-mithalul awwal, contoh dari kehidupan para ulama kita. Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jaa fil mudawwanatil kubra, terdapat keterangan dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Kitab ini Al-Mudawwanah Al-Kubra adalah ensiklopedi kumpulan fatwa-fatwa Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah kitab rujukan terutama dan paling utama dalam fikih madhab Maliki, sekelas dalam fikih madhab Asy-Syafi'i, dan sekelas Al-Muhalla dalam fikih madhab Al-Zahiri dan yang lainnya, dan sekelas Musnad atau Masail Al-Imam Ahmad dalam madhab Al-Hanabilah, karena ini adalah nukilan langsung dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qasim, Ibnul Qasim adalah yang menulis kitab Al-Mudawwanah, yang menghimpun fatwa-fatwa Imam Malik, termasuk di antara pembesar kibar muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sami'tu Malikan, saya mendengar Malik
wa huwa yadhkur, dan dia menyebutkan anna rajulan ra'a fima yaran naimu, ada seseorang dia melihat saat tidur, bermimpi saat tidur, fi khilafati Abi Bakrin, pada zaman kekhilafahan Abu Bakar, annal qiyamata qad qamat, bahwasannya hari kiamat telah terjadi. Mimpi ya kawan, mimpi bisa saja terjadi. Wa annan nasa husyiru, dan bahwasanya manusia telah dibangkitkan, telah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Qal, berkata, jadi orang yang mimpi tadi, faka'annahu yanzuru ila Umar ibn al-Khattab, ila Umar ibn al-Khattab, seakan-akan dia memandang, melihat kepada Umar bin Khattab, qad fara'an nasa bastatan, dia lebih tinggi derajatnya dari semua manusia. Saat itu dalam mimpinya orang tadi melihat bahwasanya Umar adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh manusia. Qala, orang itu mengatakan, fakultu fi manami, maka saya pun berkata dalam mimpiku. Yang ngomong ini bukan dia, tapi orang dia di dalam mimpinya, bukan kenyataan. Bima, yani fadala Umar bin al-Khattab, yani an-nas, dengan apa Umar bin Khattab itu bisa mengungguli semua manusia. Qala, berkata, fakilali, maka dijawab kepadaku, ada yang jawab, bil khilafati wasyahadah wa annahu la yakhafu fillahi lawmata laim. Pertama dengan kekhilafahan, karena Umar bin Khattab memegang kekhilafahan selama 10 tahun dengan penuh keadilan. Wasyahada, dan di ujung kehidupannya beliau mati syahid, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yakni doa beliau yang masyhur, Allahumma rzuqni syahada fil Madinah, ya Allah berilah aku rezeki mati syahid di kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau sehingga beliau tertusuk pada saat mengimami salat subuh dan beliau wafat dalam kondisi syahid. Wa annahu la yakhafu fillahi lawmata laim, dan dia Umar bin Khattab tidak pernah takut yakni untuk membela agama Allah terhadap celaan siapapun orang yang mencela. Itu kejadian kapan ya? Dalam mimpi. Kejadian dalam mimpi. Fa'atar rajulu hina asbah, pagi harinya pada waktu dia sudah bangun, dia datang menemui Umar. Fa'idha Abu Bakrin wa Umar qa'idani jami'an, ternyata saat itu Umar dan Abu Bakar sedang duduk berdua. Faqassa alaihi marru'ya, maka orang tadi pun menceritakan mimpinya kepada kedua orang tadi, kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Falamma faraha minhan taharahu Umar, falamma faraha minha, tatkala orang tadi telah selesai menceritakan mimpinya di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, intaharahu Umar, Umar pun membentaknya, menghardiknya. Summa qalalah, kemudian Umar mengatakan kepada dia, kum, pergilah, bangunlah, berdirilah, ahlamu naim, itu hanya mimpi yang tidak ada maknanya, itu ahlam. Ini mimpi kosong, mimpi tanpa makna. Faqala, yani faqama ar-rajulu, yani maka karena dibentak sama Umar, orang itu pun pergi, bangkit dan berdiri dan pergi. Falamma tufi Abu Bakar, maka tatkala Abu Bakar telah meninggal dunia, wa waliya Umar, dan Umar pun menjadi khilafah, menjabat, memegang khilafahan. Sebagaimana tahu, setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka khilafahan jatuh di tangan Umar. Arsala ilaih, maka Umar pun mengirim utusan untuk memanggil orang tadi. Summa qalalah, kemudian Umar mengatakan kepada dia, a'id alayya ar-ru'ya allati ra'aitaha, yani ceritakan kembali, ulangi kembali cerita tentang mimpi yang pernah engkau lihat, mimpi yang pernah engkau alami. Qal, orang tadi mengatakan, awama kunta raddattaha alai, lo, bukankah dulu kamu menolaknya mimpi tersebut, bukankah dulu kamu menolaknya, kamu yang membantah, kamu yang tidak yani menyukainya.
Faqala lahu Umar, maka Umar pun mengatakan, awama kunta tastahi an tadhkura fadilati fi majlisi Abi Bakar wa huwa fihi qa'id. Apakah engkau tidak malu menyebutkan keutamaanku di majelisnya Abu Bakar, padahal tatkala itu dia duduk di sampingku. Berkata Syekh, falam yardha Umar tidak ridha an tudhkara fadilatun lahu, yakni keutamaan dia disebut, was-siddiq wa huwa afdalu minhu hadirun yasma', padahal Abu Bakar As-Siddiq yang mana secara umum Abu Bakar itu lebih utama dibandingkan dengan Umar, itu hadirun yasma', mendengarkan, hadir mendengarkan. Ma annahu la haraj, padahal tidak mengapa sebenarnya, wala itsma, dan tidak ada dosa fi dzalika, dalam masalah tersebut. Walakin hadza min tawadhu'ihi, karena ini adalah termasuk ketawadhuannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tahu ya ikhwan, dari sisi kemuliaan manusia itu ada dua sisi pembahasan. Yang pertama, kemuliaan secara umum. Kita tahu Abu Bakar lebih mulia daripada Umar secara umum. Umar lebih mulia dibandingkan Utsman. Utsman lebih mulia dibandingkan Ali. Ali lebih mulia dibandingkan beberapa sahabat yang lainnya secara umum. Tapi kalau kemuliaan khusus bisa jadi yang asalnya tidak mulia dalam beberapa poin lebih mulia daripada orang yang paling mulia sekalipun. Abu Hurairah tidak termasuk di antara Khulafaur Rasyidin, tidak termasuk di antara Asyrah Mubasysyirina bil Jannah, tidak termasuk di antara orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ini 3 level keutamaan para sahabat. Meskipun demikian, kita semua tahu dari sisi bahwasannya beliau adalah orang yang paling menghafal dan menyebarkan hadisnya Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang paling utama. Kenapa? Karena Abu Hurairah adalah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ini Abu Hurairah tidak ada yang menandingi. Meskipun kita semua mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah lebih mulia daripada Abu Bakar. Khalid ibnul Walid masuk Islam pasca Hudaybiyah. Jadi secara level para sahabat, Khalid termasuk yang rendah. Karena level paling utama Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Khulafaur Rasyidin, setelah itu Asyrah Mubasysyirina bil Jannah, setelah itu Ashabu Badr, setelah itu Ashabul Hudaybiyah. Dan setelah itu para sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Itu levelnya para sahabat. Khalid tidak masuk dalam semua itu. Tapi dari sisi bahwasanya dia adalah Sayfullahil Maslul, enggak ada yang nandingi. Enggak Abu Bakar, enggak Umar. Karena beliau memang mempunyai keutamaan dari sisi yang sini. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Tapi memang dalam beberapa sisi Umar lebih mulia daripada Abu Bakar. Jadi Umar lebih mulia daripada Abu Bakar. Salah satunya ini yang diceritakan dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra, bahwasanya ini tatkala dimimpikan oleh orang bahwasanya Umar paling utama. Bukan menunjukkan bahwasanya Umar lebih mulia daripada Abu Bakar, bukan. Tapi ini hanya menunjukkan keutamaan Umar. Tatkala hal itu diceritakan di hadapan Umar, padahal kita sangat tahu Abu Bakar nggak akan mempermasalahkan cerita tersebut. Tapi karena ketawadhuannya, karena tidak saling saing menyaingi antara satu dengan yang lainnya, masing-masing mengakui keutamaan yang lainnya, maka Umar pun tidak menginginkan agar keutamaan dia itu disebut di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-misalul tsani, contoh yang kedua, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu an kana yas'alu Ali ibn Abi Thalib. Beliau bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib, ma'a uluwi manzilati Umar, padahal kedudukan Umar sangat tinggi,
wa 'azimi amrihi fil Islam, dan perkara dia dalam Islam sangat agung. Wa ma hadza kullih, meskipun semua ini, kana yastafti Abul Hasan, dia meminta fatwa, bertanya kepada Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Yas'aluhu amma ashkala Ali, yani Umar bertanya kepada Ali tentang apa yang rumit bagi dia. Faqad dzakara Ibnu Qayyim fi Kitab Ar-Ruh, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh, anna Umar sa'ala Aliyan an masail thalath, bahwasanya Umar pernah bertanya kepada Ali dalam 3 permasalahan. Ali ya ikhwan, itu umurnya jauh lebih muda dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena tatkala awal dakwah Islam, Umar itu sudah jadi orang, Ali masih jadi bocah. Gitu ya. Ini sudah orang sih, tapi bocah gitu ya. Jadi bukan, belum termasuk orang-orang yang dewasa. Umar tatkala itu sudah dewasa, sudah termasuk di antara tokoh-tokoh Quraisy. Oleh karena itu tatkala Rasulullah SAW mengalami dakwah, hambatan dakwah yang sangat berat, hambatan dakwah yang sangat keras, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini ahabba ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar yang lebih engkau cintai. Lihat bagaimana adabnya Rasulullah. Beliau tidak ngomong kuatkan Islam dengan kedua-duanya, tapi Rasulullah mengatakan dengan salah satu dari keduanya yang lebih engkau cintai. Siapa dia ikhwan? 1 Umar bin Khattab, yang 1 Amr ibnu Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Yani karena kedua orang ini adalah tokoh sentral Arab zaman itu. Umar tatkala itu adalah seorang yang sudah sangat mulia. Ali masih bocah kecil. Yani Ali tatkala itu masih bocah kecil, anak kecil. Maka tatkala Umar radhiyallahu an sudah menjadi khalifah, sudah menjadi seorang khalifah, Ali tatkala itu adalah masih muda. Meskipun demikian, karena memang keutamaan Ali dalam beberapa bidang, terutama dalam masalah-masalah ilmiah, maka Umar tidak segan-segan. Beliau tidak merasa sombong, beliau tidak merasa hasad dengan keutamaan yang dimiliki oleh anak muda Ali bin Abi Thalib tersebut. Jadi beliau akhirnya pun bertanya, meminta fatwa kepada orang yang secara umur jauh di bawah dirinya, yang secara kemuliaan jauh di bawah dirinya, meskipun secara status keluarga adalah mertua dari Umar. Itu tak? Ya. Siapa yang mertua, siapa yang menantu. Jadi silsilah menantu dan mertua di keluarga Rasulullah itu lucu. Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasulullah, karena anaknya Hafsah adalah siapa? Adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak dari Khadijah namanya Fatimah. Jadi Fatimah nikah dengan Ali, mempunyai anak siapa? Ummu Kulthum. Mempunyai anak Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini bukan Ummu Kulthum anaknya Rasulullah, tapi Ummu Kulthum putrinya Ali dan Fatimah. Ummu Kulthum dinikahi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi mertuanya mertua jadi menantu. Jadi mertuanya mertua jadi menantu. Ali bin Abi Thalib mertuanya Rasulullah, Umar mertuanya Rasulullah, berarti mertuanya mertua dijadikan menantu. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi secara umum dari silsilah kekeluargaan semacam itu. Tapi dari masalah kemuliaan, Umar jauh di atas Ali ibn Abi Thalib. Meskipun demikian, Umar bin Khattab tidak segan-segan untuk bertanya kepada orang yang berada di bawahnya. Wasyahidu min hadza. Yang menjadi titik pembahasan, pokok pembahasan dalam masalah ini, adamu i'jabi Umar bin nafsihi wa bin manzilati. Umar enggak pernah takjub, enggak pernah sombong, enggak pernah ujub dengan dirinya dan dengan kedudukannya. Wa ma habahu Allahu min rif'atis samiyah, dan apa yang Allah berikan kepadanya dari kedudukan yang sangat tinggi. Wa tawadhu'uhu fit tanazuli was su'al, dan ketawaduan beliau di dalam merendahkan dirinya dan bertanya. Wa talabil haq, dan mencari kebenaran,
mimman huwa aqallu minhu fadlan wa manzilatan, dari orang yang lebih kurang, yang lebih kecil keutamaan dan kedudukannya. Dan ini ya ikhwan, salah satu di antara tanda orang itu ikhlas. Wallahi, tanda tatkala orang itu ikhlas dalam mencari kebenaran, tanda bahwasanya orang itu adalah benar-benar hak yang dia cari, bahwasanya dia kalau memang melihat bahwasanya ada beberapa kaula muda yang memiliki keutamaan lebih daripada dirinya, maka ini dia pun tidak menyombongkan diri karena umurnya yang sudah tua, tidak menyombongkan diri karena kedudukannya yang sudah mulia, tidak menyombongkan diri yani karena posisinya yang lebih rendah. Itu masih ingat beberapa cerita yang lalu, bagaimana Nabi Allah Sulaiman tidak merasa sombong, tidak merasa rendah, tidak merasa takjub pada dirinya, dan dia pun harus bertanya kepada seekor burung hudhud. Tatkala jadi hudhud membawa berita baik tentang kondisi dakwah yang ada di negeri Yaman. Al-mithalus tsalits, contoh yang ketiga, Umar radhiyallahu an, kembali pada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kana yuqarribu Abdullah ibn Abbas, beliau mendekatkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa istaftihi amma ashkala alai. Umar bertanya kepada anak kecil Abdullah ibn Abbas dalam masalah-masalah yang dia rumitkan. Hatta qala al-Abbas li waladihi Abdullah, sehingga Abbas berkata kepada putranya Abdullah, ya bunayya, wahai anakku, ra'aitu Umar yuqarribuka wa yudnik, saya melihat Umar khalifah mendekatkan engkau kepadanya. Fahfat anni thalathan, maka hafalkan, jagalah dariku 3 perkara. La tufshi lahu sirran, jangan kau nyebarkan rahasia dia. Wala tukthiriz dhahik, jangan banyak ketawa. Kenapa ya Juan? Ketawa jarang-jarang wajar, tapi kalau orang bawaannya ketawa terus, ini ada 2 kemungkinan. Kalau nggak gila, ya orang itu orang yang kurang benar. Kenapa? Dunia ya Juan nggak bisa dihadapi dengan ketawa terus. Kenapa? Iya, terlalu banyak ketawa itu mematikan hati dan tidak dapat mengamalkan amal-amal yang baik. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan kamu menghibah seorang pun di sisi dia. Berapakah umur Ibnu Abbas saat itu kira-kira? Pada waktu Hajjatul Wada, itu Ibnu Abbas menjelang balik. Anggaplah kita pakai umur maksimal dalam balik, berarti 15 tahun. 15 tahun berarti tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas itu umurnya prediksi tertinggi 15 tahun. Karena antara Haji Wada dengan wafatnya Rasulullah hanya selisih 3 bulan. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Berarti tatkala Umar menjadi khalifah, umurnya Ibnu Abbas masih 17 tahun, masih kecil, masih remaja. Ini beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun. Berarti maksimalnya umurnya Ibnu Abbas saat pertanyaan ini, saat peristiwa ini adalah maksimalnya 27 tahun. Ini maksimal 27 tahun. Tapi saya nggak yakin bahwasanya peristiwa ini pada umur 27. Kenapa? Yani karena peristiwa bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mendekatkan yani Ibnu Abbas di majelisnya, itu bukan hanya diketahui oleh bapaknya Abbas, tapi diketahui oleh seluruh para sahabat, sehingga mereka pun sedikit protes, kalau bahasa kita sedikit protes kepada Umar bin Khattab. Jadi mereka mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau selalu memasukkan anak kecil ini ke majelis-majelis kita, majelisnya orang-orang tua, majelis Ashabu Badr, majelis orang-orang yang ikut dalam perang Badar, padahal kami pun rata-rata punya anak yang seumur dengan Ibnu Abbas. Maka kemudian Umar pun hanya mengatakan, ya kalian nanti akan tahu. Maka suatu ketika ini Umar pun memanggil mereka semua dan memanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah punya perasaan bahwasanya kumpulan saat ini bukan untuk apa-apa kecuali untuk ini apa? Kecuali untuk tes lapangan, kecuali untuk ngecek lapangan. Kenapa kok Ibnu Abbas didekatkan kepada dia?
Akhirnya Umar dalam majelis itu nggak mau ngomong apa-apa, hanya menanyakan firman Allah Subhanahu wa taala, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka sebagainya diam. Ada yang komentar mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayat itu hanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kalau kita diberikan kemenangan supaya kita bertasbih kepada Allah dan minta ampunan kepadanya. Itu aja. Maka Umar pun mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayat ini adalah tanda bahwasanya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Bahwasanya tanda bahwasanya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Seakan-akan Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath fa hadza alamatu ajalik. Yani fasabbih isma rabbika wastaghfir. Apabila sudah datang pertolongan Allah dan hari kemenangan, dan ini adalah tanda ajalmu sudah dekat wahai Muhammad, maka tasbihlah kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwan? Karena kalau Rasulullah sudah mendapatkan kemenangan total, kemudian tugasnya sudah selesai, ngapain lama-lama di dunia? Maka sebagai puncak dari semua itu adalah wafatnya Rasulullah SAW. Maka Umar pun mengatakan, wahai sekalian para sahabat, yani saya tidak mengetahui dari ayat ini kecuali apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yani semua ini para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum menunjukkan kepada kita, jadi bagaimana keagungan jiwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau tidak segan-segan yani untuk memuliakan orang yang mulia, untuk menerima kebenaran, untuk bertanya meskipun dari seorang anak kecil yang tatkala itu umurnya masih belasan atau masih di atas 20 sedikit. Wallahu a'lam. Al-mithalu ar-rabi. Contoh yang keempat, ma rawahu Ibnu Abi Dunya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya fi kitab As-Samt, dalam kitab As-Samt. Anna Sa'dan wa Khalida, bahwasanya Sa'ad Ibnu Abi Waqqas wa Khalid siapa? Ibnu Walid. Peristiwa ini adalah peristiwa antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid Ibnu Walid radhiyallahu anhuma. Kana bainahuma kalam, antara keduanya ada pembicaraan, maksudnya antara kedua sahabat ini ada kecekcokan, ada ketidakberesan, ada ketidaksinkronan. Fadhahaba rajulun yaqa'u fi Khalid inda Sa'ad, maka datanglah seseorang mencela Khalid di hadapan Sa'ad bin Waqqas. Faqal, maka Sa'ad mengatakan, mah diamlah kamu. Ini innama bainana, sungguhnya persekentaan, perselisihan antara kami, antara saya dan Khalid, lam yablugh dinana, tidak menyentuh sisi-sisi agama kami. Maksudnya tidak akan berpengaruh sama sekali pada masalah agama kami. Memang para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum manusiawi, ya, manusiawi. Antara manusia yang hidup bermasyarakat ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, wajar, manusiawi. Itu pula yang pernah terjadi antara siapa? Antara Khalid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam di kota Makkah. Khalid ibn Walid adalah seorang sahabat yang masuk Islam belakangan pada zaman pasca peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah. Maka pada zaman Rasulullah SAW mereka itu sudah nggak cocok. Ya, sering terjadi pertengkaran antara kedua sahabat itu. Suatu ketika dalam situasi tengkar antara Khalid dan Ibnu Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Khalid keperucut omong. Keperucut omong itu bahasa kita apa? Jadi kelepasan bicara. Khalid mencela, mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu Rasulullah SAW mendengar bahwasanya Khalid mencela Sa'ad, maka beliau mengatakan hadisnya masyhur, hadis yang sangat masyhur sekali. Beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Walau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha
yani mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah satu di antara kalian berinfak emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan nyampe sebesar mudnya, yani sedekahnya sahabat-sahabatku, dan tidak pula separuhnya. Padahal kedua-duanya sahabat, tapi beda level. Kalau Sa'ad itu adalah termasuk level-level yang mulia, orang-orang utama, karena dia menggapai semua kemuliaan para sahabat. Pertama, dia adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, dia termasuk orang yang asyrah mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah, yani beliau adalah orang yang ikut dalam perang Badar, dan beliau adalah orang-orang yang ikut dalam Sulhul Hudaybiyah. Yang keempat kemuliaan ini tidak dimiliki oleh Khalid. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kalau memang hal itu persengketaan yang terjadi antara Sa'ad dan Khalid ibn Walid menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani mengatakan hal semacam itu kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu an, maka apalagi dengan orang-orang yang tidak pernah menjadi sahabat kemudian mencela seorang sahabat, padahal itu adalah peristiwa antara sahabat dengan sahabat. Padahal kita tahu Khalid pun termasuk sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah, karena beliau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya dalam keahlian beliau memimpin pasukan perang, sehingga beliau yang digelar oleh Rasulullah SAW dengan Sayfullahi al-Maslul. Fahadar rajulu, orang ini kata Syekh, yuridu an yatashaffa bil qadhi fi Khalid inda Sa'ad, kepingin yani untuk mencela Khalid di sisi Sa'ad ibn Abi Waqqas, li'annahu alima, karena dia tahu ma bainahuma minal khilafi wal awil musyaddah, apa yang terjadi di antara keduanya dari perselisihan dan ketegangan. Lakinnal qaum atqa min dzalik, namun kaum yaitu Sa'ad dan Khalid lebih bertakwa, lebih mulia dibandingkan dengan itu semua. Radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah ridha kepada mereka semua. Faqat zajarahu Sa'adun wa nahara, orang tadi dibentak, ditahan yani oleh Sa'ad, wa bayyana lahu, dan Sa'ad menjelaskan kepadanya anna hadzal khilaf, bahwasanya perselisihan ini la yasilu ila an yaqdaha fi, tidak sampai bagaimana dia akan mencela kepada Khalid, wa an yatashaffa min irdi akhi, dan dia akan balas dendam kepada kehormatan saudaranya. Dan ini para hafidhin azani Allah wa iyyakum, sesuatu yang berat. Tatkala antum benci, ada masalah, ada persengketaan kepada teman sesama ahlu sunnah, teman sesama penuntut ilmu, teman sesama da'i, teman sesama asatidzah, ada masalah, ya masalah apalah, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah-masalah duniawi. Kemudian ada datang orang ke hadapan antum, dia itu ngomongi orang yang memang kita ada masalah dengan dia. Dia itu mencela, memang si A itu enggak benar Ustaz ya, memang si A itu gini, memang dia itu gini. Perasaan hati ini memang kepingin ngomong memang gitu, inginnya hati ini memang kepingin ngomong memang dia itu begini, teruskan, tambah panas suasananya. Itu memang adalah penyakit yang ada pada manusia. Kalau memang dalam kondisi semacam itu kemudian kita mampu untuk membela, tidak, si A bukan semacam yang kau katakan. Si A meskipun saya dan dia itu berselisih, tapi yang kamu katakan tadi enggak benar. Itu sulit jadi melakukan hal tersebut. Tapi itu adalah sebagai bukti bahwasanya hati kita bersih. Hati kita itu tidak bermasalah. Persengketaan yang ada pada kita dengan dia adalah sesuatu yang tidak menyentuh sisi-sisi agama kita. Dan itu yang dilakukan para ikhwan oleh para ulama-ulama kita. Insyaallah nanti akan lihat bagaimana gambaran-gambaran para ulama. Jadi karena kita baru sampai pada tingkatan para sahabat-sahabat yang mulia. Akan disebutkan nanti oleh Syekh bagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala melakukan sikap yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas.
Al-mithalul khamis, contoh yang kelima. Yunus As-Sadafi, Al-Imam Al-Kabir Yunus As-Sadafi, alimun mu'asirun lisyafi'i, seorang alim, seorang imam yang satu zaman teman Al-Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, ikhtalaftu ana wasyafi'i fi mas'alah. Saya dengan Al-Imam Syafi'i, dengan Syafi'i pernah berselisih dalam satu masalah. Faftarakna, kita pun berpisah. Berpisah dalam kondisi nggak ketemu jalan, nggak ketemu titik temu. Terjadi perselisihan dalam satu dua masalah. Summa talaqaina ba'da dzalik. Kemudian Al-Imam Syafi'i, kemudian kami pun bertemu dengan beliau setelah peristiwa itu. Fa akhadha Syafi'i biyadi. Kemudian Imam Syafi'i memegang tanganku, menjabat tanganku. Waqal, dan beliau mengatakan, ya fulan, wahai Yunus. Dalam riwayat yang terdapat dalam Syiar, bukan ya fulan gitu lafadznya, ya Aba Musa. Yani ya Aba Musa. Yani kayaknya saya Sadahan ini meriwayatkan dengan makna. Lafadz yang asli terdapat dalam Syiar Alamin Nubala itu ya Aba Musa. Wahai Abu Musa, ayamna'una in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwana. Yani apakah menghalangi kita meskipun kita itu berselisih dalam satu masalah untuk tetap menjadi saudara? Qal, berkata yani Yunus As-Sadafi, fama ra'aitu aqala minhu. Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih jernih pikirannya dibandingkan dengan Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Penyakit ya ikhwan, penyakitnya para ulama yang sezaman itu memang itu. Yani terjadi pertentangan, terjadi permasalahan antara orang-orang yang sezaman, yang selevel, yang satu tempat, yang satu masa. Suatu ketika antara kedua orang ini, antara Imam Syafi'i dan antara Al-Imam Yunus As-Sadafi, terjadi perselisihan dalam beberapa masalah. Akhirnya keduanya berpisah dan tidak menemukan titik temu permasalahan tersebut. Suatu ketika keduanya pun bertemu. Al-Imam Syafi'i yang memulai menjabat tangannya dan mengatakan, wahai Abu Musa, memanggil dengan panggilan ya Aba Musa. Dalam adatnya orang Arab ya ikhwan, kalau manggil pakai kunyah itu penghormatan. Kalau bahasa orang Jawa, kromo inggil, menghormat. Kalau manggil menggunakan nama itu jangkar. Ini jangkar. Jadi kalau kita itu manggil dengan bahasa halus, manggil dengan bahasa halus. Kayak kalau kita manggil kepada orang yang di atas kita umurnya, kita manggil Mas atau Kak gitu. Kalau kita manggil namanya saja, ini itu. Tapi di adatnya orang Arab itu nggak ada Mas, nggak ada Kak. Mereka manggil semuanya nama. Bagaimana kromo inggilnya orang Arab? Pakai kunyah. Ini kromo inggilnya orang Arab itu pakai kunyah. Kalau kita beda. Kalau kita panggil kunyahnya tetap jangkar. Ini itu. Kita panggil dengan kunyahnya tetap aja itu bukan penghormatan. Kita di negeri kita dianggap sebagai penghormatan kalau manggilnya Mas, Pak D, Mali, gitu ya. Itu baru dianggap sebagai sopan. Beda adat ya, kawan. Beda adat. Antum fahami? Ini fahami. Bahwasanya panggilan ya Aba Musa, makanya saya disebutkan lafadz dalam Syiar itu bukan ya fulan, tapi ya Aba Musa. Lafadz aslinya dalam Syiar Alamin Nubala menunjukkan bahwasanya bagaimana meskipun terjadi perselisihan, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tetap tidak menghalangkan penghormatan dia kepada temannya. Dia tetap memanggil dengan panggilan halus, ya Aba Musa. Apakah gara-gara kita itu nggak sepakat dalam satu dua masalah, kemudian kita nggak bisa jadi seorang saudara? Bagaimana menunjukkan hati mereka bersih para ikhwan. Hati para ulama-ulama kita itu bersih dari hiqd, dari iri, dari dengki, dari perasaan-perasaan yang semacam itu. Karena memang mereka tahu bahwasanya mereka berjuang bukan untuk dirinya. Mereka tahu bahwasanya mereka berjuang adalah untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha talibul ilmi, demikianlah seorang penuntut ilmu. Yatrahu hadhil umuri janiban, dia membuang perkara-perkara ini,
li'alla tu'akkir ala salamatis sadr, yani agar tidak mengotori keselamatan kebersihannya dada, keselamatannya jiwa, wa ala salamatil qalbi, dan atas keselamatan hati. Ini adalah beberapa potret kehidupan para ulama kita. Bagaimana kita menggambarkan diri kita sebagai orang yang insya Allah berusaha ini untuk menjadi seorang salaf sejati. Lihatlah bagaimana para ulama-ulama kita dalam bersihnya jiwa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong hati kita, membersihkan jiwa kita ini untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi seorang pengikut salafun salih radhiyallahu anhum ajmain. Dan kita akhiri subhanakallahumma hamdik syada alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.